Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita hari ini yaitu asuransi pendidikan untuk investasi dana pendidikan. Bersama saya telah hadir Bapak Rusli Chan, Head of Agency Officer dari Manulife Indonesia. Pak Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Chandra. Oke, bisa dijelaskan tidak Pak tentang investasi untuk dana pendidikan ini Pak? Investasi dana pendidikan itu merupakan salah satu produk asuransi di mana yang bertujuan untuk memastikan tersedianya sejumlah dana pada saat buah hati kita itu mau masuk kuliah atau mau masuk sekolah SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Oke, tapi kenapa kita harus membeli asuransi pendidikan? Tidakkah saat ini juga ada ditawarkan dana-dana pendidikan lain, Pak? Asuransi pendidikan itu selain memastikan sejumlah dana tersedia, juga memberikan perlindungan asuransi terhadap orang tuanya. Sehingga dengan kehadiran atau tanpa kehadiran orang tua, dana pendidikan suatu hari itu juga bisa tercapai. Oke, jadi ini memang ada lebihnya dibandingkan tabungan pendidikan yang biasa ya Pak. Ya? Intinya ke sana. Bagaimana sih caranya supaya asuransi pendidikan ini yang kita investasikan ya Pak ya dapat dimaksimalkan sehingga mencukupi untuk dana pendidikan anak kita nanti? Jadi karena kita tahu bahwa biaya pendidikan itu terus naik ya, dari tahun demi tahun mengalami kenaikan, maka kita perlu memaksimalkan kita punya nilai investasi. Bagaimana caranya? Antara lain dengan memilih instrumen investasi yang tepat. Sebelum memilih instrumen investasi yang tepat, kita perlu tahu berapa lama jangka waktu dari sekarang dibutuhkan dana pendidikan tersebut. Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan. Berapa besar dana pendidikan yang kita butuhkan tersebut itu, kita juga harus memperhatikan faktor inflasi, yaitu kenaikan biaya pendidikan dari waktu ke waktu. Tentunya sebagai nasabah atau sebagai calon nasabah, kita bisa meminta bantuan daripada agen asuransi yang berlisensi AAJI untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan walaupun kita sudah buat planning pada hari ini. Tapi kita tahu 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu biaya pendidikan akan seperti apa, kurang lebih. Sehingga kita mulai dari sekarang membuat persiapan, memastikan 15 tahun ke depan bahwa uang dana pendidikan kita itu cukup. Jadi untuk mengcover. Perhitungannya jangan sampai meleset, begitu intinya benar, Pak Rusli ya. Benar. Tapi juga ada anggapan yang mengatakan bahwa untuk membeli asuransi pendidikan itu merugi Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Saya tidak setuju bahwa memiliki produk asuransi atau sebuah program perencanaan keuangan itu bisa membuat kita rugi. Artinya mungkin banyak orang yang tidak mengerti bahwa produk asuransi pendidikan itu seperti apa featuresnya, manfaatnya seperti apa. Oleh karena itu penting bagi nasabah atau calon nasabah pada saat sebelum dia memutuskan untuk memiliki produk asuransi pendidikan, dia harus mendapatkan penjelasan yang detail dari agen asuransi, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Artinya kita memutuskan sesuatu yang kita tahu jelas apa yang kita beli. Dan pastinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan seimbangkan dengan kemampuan kita. Oke, supaya imbal hasilnya akan maksimal ini Pak, untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan. Seperti apa harusnya? Salah satu faktor yang bisa dilakukan adalah untuk asuransi investasi, ya, ada beberapa instrumen-instrumen investasi yang bisa tentunya kita pilih untuk memaksimalkan imbal hasil. Salah satunya jangka waktu juga mempengaruhi. Kalau jangka waktunya itu terlalu pendek, itu juga mempengaruhi imbal hasilnya tentunya. Makanya biasanya orang membeli produk asuransi pendidikan itu sejak dini. Pada saat usia anak itu masih sangat muda atau baru lahir, ya. Kemudian kita sudah membuat program perencanaan dana pendidikan, benar. Itu langkah-langkah yang sangat tepat sekali. Pastinya pemirsa di rumah juga mendapatkan inspirasi dari Bapak ya. Terima kasih Pak Rusli atas waktunya. Ya, demikianlah tadi perbincangan kami. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Cerdas 5 menit, cerdas finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak.